Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, pada hari ini Selasa 11 Mei, Pekan Paskah ke-6, kita akan bacakan dan renungkan Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Pertama-tama saya bacakan Injilnya. Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pencinta insan terkasih, intisari yang kita bisa petik dari bacaan Injil dapat saya gariskan seperti ini. Ketika Yesus hendak kembali kepada Bapa, para murid berduka cita. Mereka pasti merasa kehilangan orang yang mereka andalkan dalam hidup. Walaupun demikian, Yesus tetap harus kembali kepada Dia yang telah mengutusnya. Dia mau supaya para muridnya pelan-pelan menjadi dewasa dalam beriman kepada Bapa. Kebutuhan para murid untuk ada secara fisik dengan Yesus pelan-pelan dialihkan pada kebutuhan akan kehadiran Yesus secara spiritual, kehadiran dalam roh. Toh Allah itu adalah roh. Setiap pribadi yang percaya kepadanya perlu bersekutu dengan Dia dalam roh. Roh tersebut dijanjikan Yesus sebelum Ia berpisah secara fisik dengan para muridnya. Roh penghibur yang dijanjikan memiliki peran yang sangat penting. Menginsafkan dunia akan dosa, menghadirkan kebenaran walaupun mereka tidak melihat Yesus secara fisik, dan menyatakan penghakiman terhadap dunia yang tidak percaya. Penghibur datang untuk menyatakan kebenaran yang menyelamatkan dan bukan yang membinasakan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, dari bacaan dan intisari tersebut kita bisa petik satu pesan. Kepergian Yesus ke dunia kemuliaan surgawi mendewasakan iman para murid dan para pengikutnya. Para murid Yesus tidak harus tergantung terus pada kehadirannya secara fisik. Pengalihan kehadirannya dari kehadiran fisik kepada kehadiran spiritual sangat berguna bagi keselamatan dunia secara menyeluruh. Kehadiran fisik pasti selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara kehadiran spiritual tidak terbatas ruang dan waktu. Kehadiran spiritual Yesus yang telah bangkit mulia tidak hanya terbatas di Yerusalem,
juga tidak terbatas pada wilayah Palestina atau hanya pada wilayah Kekaisaran Romawi. Tetapi kehadiran spiritual kebangkitannya justru menjangkau seluruh dunia dan sepanjang masa. Yesus yang telah bangkit dan hidup dalam tubuh mulia bisa berada di mana saja dan kapan saja dalam bentuk roh. Inilah yang kita bisa sebut sebagai kehadiran spiritual dan bukan sekadar kehadiran virtual. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kita garis bawahi sentuhan yang kita bisa kutip dari bacaan Injil, dari intisari dan pesan yang kita renungkan. Kita bersyukur karena Yesus tidak hadir lagi secara fisik, tetapi secara spiritual, sehingga bisa menjangkau semua ruang dan waktu, di sini dan di mana-mana, kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati.